4 rumah di pemukiman padat penduduk kawasan lingkungan 3 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ludes terbakar pada Senin pagi. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api kian cepat membesar dan merambat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 4 mobil damkar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas. Tabung gas, kemudian kami turunkan 4 armada. Untuk kerugiannya, Pak? Kita perkirakan ini sekitar 100 juta lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Budin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat berjibaku selama lebih dari 3 jam, kobaran api yang membakar kantor Bapelitbang Kota Bandung akhirnya dapat dipadamkan. Setelah berjibaku melakukan pemadaman selama lebih dari 3 jam, petugas dari Dinas Kebakaran Kota Bandung akhirnya berhasil memadamkan kobaran api yang melalap kantor Bapelitbang. Petugas masih melakukan pendinginan di ruangan yang berada di lantai 2 gedung, sementara para pegawai mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Meski demikian, ia berharap ada barang-barang yang masih bisa diselamatkan di lokasi kebakaran. Belum tahu. Untuk berkas-berkas gimana, Pak? Ya kalau ini nanti kita coba lihat, karena kalau kertas-kertas mah itu pasti habis lah ya. Dan kan kita juga sebetulnya sudah semua di digital ya, di backup digital. Cuman kan komputernya juga ikut kebakar, tapi mudah-mudahan masih bisa terselamatkan. Kantor Bapelitbang di areal Balai Kota Bandung terbakar Senin siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian ruangan yang berada di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran belum diketahui. Namun saksi mengatakan sebelum kebakaran ada aktivitas pengelasan di salah satu ruangan. Dan polisi telah mengamankan sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana melaporkan. Pemirsa, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE mendapat apresiasi dari Partai Perindo. Partai Perindo, sistem tilang digital lebih efektif dalam mencatat pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Peralihan tilang manual ke tilang elektronik mendapat pujian dari sejumlah pihak, tak terkecuali Partai Perindo. Konsep tilang elektronik ini tidak hanya efektif dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya, tapi juga dapat menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak, serta dapat memberikan dampak positif bagi kepolisian dalam hal kepercayaan publik. Tadi misalnya, yang manual itu 2 juta, bisa dibandingkan menjadi 22 juta, itu berapa kali lipat gitu? 10 kali lipat. Artinya itu pendapatan yang menurut saya juga itu besar. Nah, bagaimana pengelolaannya? Sederhana saja, sepanjang itu kemudian dikelola secara transparan, itu bisa dimaksimalkan lagi, dikembalikan lagi untuk pengelolaan tadi, lalu lintasnya, fasilitasnya, teknologinya, dan lain-lain. Partai Perindo berharap dengan penerapan tilang elektronik ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Sebab tidak disiplinnya para pengguna jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di beberapa kota di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan partai soal calon presiden. Presiden Jokowi kembali mengingatkan partai politik, khususnya partai koalisi, untuk hati-hati dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres mendatang. Peringatan disampaikan Presiden saat menghadiri hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo di gedung iNews Kebon Sirih, Jakarta. Presiden berharap Perindo hati-hati dalam memilih kandidat karena akan membantu threshold. Selain itu, Perindo juga diingatkan jangan terlalu lama mendeklarasi capres dan cawapres karena waktu terus bergulir. Gua juga hati-hati, milih capresnya harus benar Pak Ari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga
jangan terlambat deklarasi juga. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota. Di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Puluhan orang terluka saat sebuah bangunan komersial di kota Baghdad, Irak terbakar dan runtuh. Informasinya sesaat lagi.